Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andi Tenriawalu dari akuntansi 21. Ingin memenuhi tugas dari mata kuliah perpajakan internasional dengan dosen pengampu Pak Mahaputra SEM SI AK CA. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi yang akan saya bawakan. Pertama, pengertian. Pengertian dari tim kapitalisation adalah keadaan di mana sebuah perusahaan memiliki utang yang lebih besar ketika dibandingkan dengan modal yang tersedia. Tim capitalization atau tim capitalization rules atau TCR juga berlaku untuk kondisi peminjaman modal secara terselubung yang melampaui batas kewajaran. Konsep ini biasa digunakan oleh perusahaan multinasional. Pinjaman ini dapat berupa uang, modal dari pemegang saham atau pihak lain. Ada beberapa jenis pinjaman yang biasa dilakukan dalam menerapkan konsep TCR. Di antaranya, pertama, paralel loan atau investor asing mencari perusahaan Indonesia untuk dijadikan mitra. Perusahaan Indonesia ini harus memiliki anak perusahaan yang berada di negara investor. Yang kedua, ada back-to-back loan atau investor menyerahkan dana kepada mediator yang telah ditunjuk sebagai pihak ketiga untuk dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan memberi imbalan. Dan yang terakhir ada direct loan, yaitu investor perusahaan wajib pajak luar negeri memberikan pinjaman kepada anak perusahaan secara langsung. Sehubungan dengan pemanfaatan peminjaman ini, investor mendapatkan bunga yang besaran umumnya ditentukan oleh pihak investor. Selanjutnya, TCR dan kaitannya dengan skema penghindaran pajak. Jika sebelumnya Anda sudah melihat pengenalan sudut pandang TCR sebagai bagian dari investasi pada sebuah perusahaan, di bagian ini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai hubungan antara TCR dan skema penghindaran pajak. Dalam praktiknya, tim capitalization adalah strategi yang biasa dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Untuk mengelola dan memaksimalkan keuntungan perusahaan, pajak menjadi aspek yang harus diperhatikan dengan baik. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal dan banyak dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, namun praktik ini juga tidak dapat dibenarkan karena berdampak pada penerimaan negara. Mengapa tim capitalization menjadi perhatian? Pertama, penghindaran pajak, yaitu pembayaran bunga atas utang seringkali dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dividen atas ekuitas tidak. Perusahaan mungkin menggunakan utang secara berlebihan untuk mengurai kewajiban pajak mereka. Selanjutnya ada risiko keuangan, yaitu ketergantungan besar pada utang meningkatkan risiko insolvensi jika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Dan yang terakhir ada masalah penetapan harga transfer, yaitu utang pihak berelasi dapat digunakan untuk menggeser keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah. Bagaimana tim capitalization ditangani? Untuk mencegah penghindaran pajak dan memastikan stabilitas keuangan, banyak negara telah menerapkan aturan untuk mengatasi tim capitalization. Yang pertama, yaitu batas rasio utang terhadap ekuitas. Dengan menetapkan rasio utang terhadap ekuitas memaksimum yang diizinkan. Selanjutnya, pembatasan pengurangan bunga, yaitu membatasi jumlah beban bunga yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Dan yang terakhir ada prinsip arm's length, memastikan bahwa persyaratan dan ketentuan utang sebanding dengan yang antara pihak yang tidak terkait. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.